Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau melanjut membaca Kejadian 9 ayat 1 sampai 28. Sebelum kita membaca, biarlah Roh Kudus yang memimpin kita supaya kita dapat memahami isi firman yang hidup ini. Perjanjian Allah dengan Nuh. Ya Bapa yang di surga, yang bertata di dalam surga, yang mempunyai alam semesta ini. Kami tahu kami manusia-manusia berdosa. Manusia yang penuh dengan dosa, keirian hatian, kesombongan, keangkuhan, dan lain-lain sebagainya. Karena Engkaulah Tuhan Allah yang benar. Janjimu pasti terjadi. Bahkan perjanjianmu dengan Nuh di dalam isi Alkitab ini sampai sekarang masih tetap kekal ya Bapa. Itulah janji Allah yang Maha Kuasa kepada Nuh. Biarlah kami memahami dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Perjanjian Allah dengan Nuh. Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Segala binatang liar, segala burung di udara, segala binatang bergerak di bumi, dan segala ikan di lautan akan takut dan gentar kepadamu. Ke dalam tanganmulah semua itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semua itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya yang masih bersama darahnya, yakni nyawanya, janganlah kamu makan. Tetapi atas darahmu, yakni nyawamu, aku akan menuntun balas dari segala binatang. Aku akan menuntunnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntun nyawa sesama manusia. Siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia. Sebab menurut gambar Allah, manusia dijadikan. Adapun kamu, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, memenuhi bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan anak-anaknya yang bersama dia, sesungguhnya aku membuat perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersamamu, segala burung, ternak, dan binatang liar yang bersamamu, yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Aku menetapkan perjanjianku dengan Aku menetapkan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini segala makhluk tidak akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah yang memusnahkan bumi. Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup yang bersamamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan menjadi tanda perjanjian antara aku
dan bumi. Apabila aku mendatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup. Segala yang bernyawa, tidak akan ada lagi air yang menjadi bah untuk memusnahkan segala makhluk. Jika busur itu ada di awan, aku akan melihatnya dan mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kubuat antara aku segala makhluk yang ada di bumi. Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari Batra ialah Sem, Hem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Mereka itulah ketika anak Nuh. Dari merekalah tersebar semua penduduk bumi. Nuh menjadi pengolah tanah. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah minum anggur, ia mabuk dan telanjang dalam kemahnya. Hem, bapa Kanaan, melihat aurat ayahnya, lalu menceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sem dan Yafet pun mengambil selai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua. Mereka lalu berjalan mundur dan menutupi aurat ayahnya sambil memalingkan muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Ketika Nuh sadar dari mabuknya, mengetahui bahwa yang dilakukan anak bungsunya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, ia akan menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Katanya lagi, terpujilah Tuhan Allah Sem, biarlah Kanaan menjadi hamba baginya. Kiranya Allah memperluas tempat kediaman Yafet. Hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem dan Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun lagi sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Nah, terpujilah Tuhan Allah yang memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib menembus dosa kita. Inilah bacaan dari ayat 9, 1 sampai 28. Tuhan memberkati kita semua. Amin.